bahwa barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di dalam kepalanya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabatku, teman-temanku semua dimanapun berada? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk terus memperbaiki diri, untuk terus meningkatkan amal kebaikan kita, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Kemudian semoga harapan-harapan kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala keperluan kita Allah cukupi. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillah, seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan membacakan lagi sebuah hadis yang insya Allah akan memberikan kita motivasi ataupun semangat. Ataupun semangat, dan semoga menggugah juga hati kita untuk bagaimana semakin hari semakin dekat kepada Al-Quran, semakin semangat untuk membaca Al-Quran, dan tidak lupa untuk sama-sama bagaimana kita menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Baiklah, kita akan sama-sama mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulillahil karim, amma ba'du. Baiklah, kita akan sama-sama mendengarkan satu hadis yang akan kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulillahil karim, amma ba'du. Hadis pertama. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Artinya, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Subhanallah. Di sini ada keterangan ataupun pembahasannya. Kita akan sama-sama dengarkan. A few moments later. Dalam sebagian besar kitab, hadis ini diriwayatkan dengan menggunakan huruf waw. Waw artinya dan, sebagaimana terjemahan di atas. Maka keutamaan yang disebutkan menurut terjemahan di atas diperuntukkan bagi orang yang belajar Al-Quran dan selepas itu mengajarkannya kepada orang lain. Jadi gitu ya. Jadi setelah kita belajar Al-Quran, kita juga mengajarkannya kepada orang lain. Nah, lanjutkan. Namun di dalam beberapa kitab lainnya ada yang diriwayatkan dengan menggunakan huruf waw. Maaf, huruf aw. Artinya atau maknanya atau. Jadi dalam riwayat yang lain menggunakan huruf aw.
maknanya atau, sehingga apabila diterjemahkan akan memiliki arti yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran atau yang mengajarkan Al-Quran. Masing-masing dari keduanya memiliki kebaikan dan keutamaan tersendiri. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi dalam riwayat yang lain ada kemudahan. Ternyata tidak harus melakukan keduanya, hanya mempelajarinya saja ataupun menyampaikan. Cuman sebaiknya yang mana bisa kita lakukan, kita lakukan. Bersedia insya Allah ya. Iya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasannya. Al-Quran adalah inti agama. Menjaga dan menyebarkannya berarti menegakkan agama. Ingat, menjaga dan menyebarkannya berarti menegakkan agama. Sehingga sangat jelas keutamaan mempelajari dan mengajarkannya, meskipun bentuknya berbeda-beda. Derajat yang paling sempurna adalah mempelajari maksud dan kandungannya. Nah, ini dia. Derajat yang paling sempurna adalah mempelajari maksud dan kandungannya. Derajat yang terendah adalah hanya mempelajari bacaannya saja. Masya Allah. Jadi di sini ada keterangan kalau derajat yang paling rendah itu hanya mempelajari bacaannya saja. Cuman kalau kita udah mau membaca Al-Quran pada saat sekarang ini, wah ini udah luar biasa sekali. Soalnya sangat langka sekarang orang yang rajin membaca Al-Quran, kecuali dia di pesantren ya, atau di suasana pesantren kilat ataupun keagamaan lainnya. Insya Allah dengan suasana itu dia pun jadi rajin membaca Al-Quran. Baik, kita lanjutkan ya. Hadis di atas dikuatkan dengan hadis mursal. Jadi ada hadis mursal yang menguatkan hadis di atas. Hadis mursal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in dari baginda Nabi SAW tanpa menyebut perawi sahabat. Nah, itu ya, hadis mursal ini hadis yang tidak menyebutkan perawi sahabat. Jadi langsung. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Sa'ad bin Sulaim rahmatullah alaihi. Nah, hadisnya berbunyi, yaitu baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah mempelajari Al-Quran tetapi ia menganggap bahwa orang lain yang diberi kelebihan lain, yang dimaksud adalah kenikmatan dunia, lebih utama darinya, berarti ia telah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepadanya. Nauzubillah. Jadi sebenarnya kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada diri kita, ya ini untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, maka ini adalah kenikmatan yang besar yang gak bisa dibanding-banding dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain, apalagi itu hanya dari segi dunia ya. Nah, jadi kita jangan menganggap remeh, ini nikmat yang besar. Nah, kalau misalkan kita ada merasa seperti itu, maka kita harus cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun. Karena sesungguhnya nikmat daripada Al-Quran ini tidak bisa dibandingkan dengan nikmat, apalagi ini nikmat dunia ya kan, yang hanya sementara. Baik, kita akan lanjutkan sebagaimana akan diterangkan dalam hadis-hadis selanjutnya. Al-Quran itu lebih tinggi daripada kalam lainnya. Kalam itu perkataan ya, ucapan. Jadi Al-Quran ini tidak bisa dibanding dengan kalam lainnya. Tentu membaca dan mengajarkannya itu lebih utama daripada segalanya. Allah.
membaca dan mengajarkannya itu lebih utama daripada segalanya. Disebutkan di dalam hadis lainnya oleh Imam Mula Al-Qari rahmatullahi alaihi. Dengarkan ya, bahwa barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di dalam kepalanya. Allahu Akbar. Ini luar biasa ya. Bahwa barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka ia telah menyimpan ilmu kenabian dalam kepalanya. Nah, ini disebutkan oleh Imam Mula Al-Qari rahmatullahi alaihi. Jadi dahsyat ya teman-teman semuanya. Al-Quran ini adalah kalam yang paling tinggi. Kemudian Sal Tasturi rahmatullahi alaihi berkata, tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tertanamnya rasa cinta terhadap Al-Quran di dalam hati. Oh, Masya Allah. Jadi tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini banyak. Soalnya di sini disebutkan tanda-tanda, berarti bukan cuma satu. Nah, salah satunya itu adalah rasa cinta terhadap Al-Quran di dalam hati. Nah, jadi sekarang kita tinggal tanyakan aja dalam diri kita, seberapa jauh nih kita cinta terhadap Al-Quran. Kita lanjutkan ya. Diterangkan dalam Syarah Al-Ihya, dalam Syarah Al-Ihya, bahwa di antara golongan orang yang mendapatkan naungan arsy ilahi ketika hari kiamat yang penuh ketakutan adalah orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan orang yang mempelajari Al-Quran ketika kanak-kanak dan selalu membacanya hingga masa tuanya. Nah, jadi ini ada lagi nih keutamaan yang lain. Jadi orang yang mendapatkan naungan arsy ilahi, yang pertama, orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Nah, jadi kalau kita mau meluangkan waktu kita buat deh halaqah tahajud di rumah. Kemudian kita dengarkan, misalkan anak kita ajari bagaimana mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah ini akan dipakai kapanpun sampai mati, karena selalu dibaca dalam sholat. Nah, jadi nggak usah jauh-jauh, anak kita sendiri dulu kita ajarkan. Kemudian istri kita, saudara-saudara kita. Nah, supaya kita juga dapat nih yang namanya keutamaan ini. Kemudian yang kedua adalah orang yang mempelajari Al-Quran ketika kanak-kanak dan selalu membacanya hingga masa tuanya. Jadi untuk kita yang masih belum tergugah untuk mau baca Al-Quran, mulai dari sekarang kita mulailah baca Al-Quran. Usahakan baca Al-Quran itu minimal, kalau tak sanggup 1 juz 1 hari ya minimal 1 lembar Al-Quran yang kita baca. Atau kalau kita nggak sanggup selembar, ya mungkin setengah lembar, ataupun paling minimal sekali 1 ain. 1 ain itu dia biasanya setengah lembar, maksudnya setengah daripada 1 lembar Al-Quran itu. Intinya teman-teman semua, bagaimana hari-hari yang kita lalui ini kita selalu membaca Al-Quran. Nah, karena keutamaan Al-Quran ini sangat tinggi sekali derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Semoga
dengan mendengarkan satu hadis dan rangkaian pembahasan yang telah kita baca bersama-sama tadi, kita dapat mengambil faidahnya, kita dapat mengambil hikmahnya, dan kita termotivasi untuk lebih semangat lagi untuk membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Al-Quran, kemudian mengajak istri kita, anak kita untuk juga rajin membaca Al-Quran. Nah, insya Allah kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa yang baru gabung di channel ini untuk like ya, kemudian share dan subscribe video ini. Semoga dengan seperti itu kita semua mendapatkan faidah ataupun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tutup majelis ini dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.